Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 20 dan 21 September 2021 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day reverse repo rate sebesar 3,5%. Demikian juga suku bunga deposit facility tetap sebesar 2,75% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 4,25%. Keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan di tengah perkiraan inflasi yang rendah dan upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan seluruh bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional lebih lanjut, yaitu melalui berbagai langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, melanjutkan kebijakan nilai tukar rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. Kedua, melanjutkan penguatan strategi operasi moneter untuk memperkuat efektivitas stand kebijakan moneter yang akomodatif. Ketiga, memperkuat kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit SBDK dengan pendalaman asesmen transmisi SBDK dan suku bunga kredit baru per jenis kredit berdasarkan kelompok bank. Secara rinci, asesmen ini dan transparansi ini kami sampaikan dalam lampiran. Keempat, mendorong akselerasi perluasan merchant QR Indonesian Standard, KRIS, khususnya di pasar-pasar, pusat-pusat perbelanjaan, dan juga tempat-tempat ibadah, untuk meningkatkan integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital sekaligus mendukung protokol kesehatan. Kelima, memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah terkait pelaksanaan uji coba digitalisasi bantuan sosial dan elektronifikasi transaksi pemerintah untuk mendorong realisasi belanja pemerintah. Keenam, memfasilitasi penyelenggaraan promosi perdagangan dan investasi, serta melanjutkan sosialisasi penggunaan local currency settlement atau LCS bersama dengan instansi terkait maupun dengan perbankan dan juga dunia usaha. Pada September dan Oktober 2021 akan diselenggarakan promosi investasi dan perdagangan di Jepang, Tiongkok, dan Inggris. Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dan meningkatkan kredit atau pembiayaan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong ekspor, serta mendorong inklusi ekonomi dan keuangan. Pemulihan perekonomian global diperkirakan berlanjut meskipun dampak kenaikan kasus COVID-19 dan gangguan rantai pasokan di beberapa negara perlu diwaspadai. Di Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang, laju pemulihan ekonomi pada paruh kedua 2021 cenderung lebih lambat dari perkiraan. Dengan dinamika tersebut, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global 2021 tetap sekitar 5,8%. Volume perdagangan dan harga komoditas dunia tumbuh kuat, sehingga menopang prospek ekspor negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Di dalam negeri, kinerja perekonomian domestik diperkirakan kembali membaik secara bertahap.
Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh kembali membaiknya mobilitas masyarakat sejalan dengan pelonggaran kebijakan pembatasan mobilitas sebagai dampak respon penanganan COVID-19 yang semakin baik. Pada periode Agustus hingga awal September 2021, aktivitas ekonomi domestik berangsur membaik setelah mengalami perlambatan pada Juli 2021. Hal tersebut tercermin pada kinerja berbagai indikator dini seperti penjualan eceran, kinerja ekspor, ekspektasi konsumen, PMI manufaktur, serta transaksi pembayaran melalui SKNBI, Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia, dan RTGS, Real Time Gross Settlement, yang kembali meningkat. Di sisi eksternal, kinerja ekspor terus meningkat, didukung oleh tetap kuatnya permintaan mitra dagang utama. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 diperkirakan tetap berada dalam kisaran proyeksi Bank Indonesia, yaitu 3,5% sampai dengan 4,3%. Di sisi eksternal, neraca pembayaran Indonesia atau NPI diperkirakan tetap baik. Kinerja transaksi berjalan diperkirakan membaik didorong oleh surplus neraca barang yang berlanjut. Neraca perdagangan Agustus 2021 mencatat surplus sebesar 4,7 miliar dolar Amerika Serikat, tertinggi sejak Desember 2006. Terutama dipengaruhi oleh peningkatan ekspor komoditas utama seperti CPO, batu bara, besi dan baja, serta biji logam, di tengah kenaikan impor seiring dengan perbaikan ekonomi domestik. Sementara itu, aliran masuk modal asing berlanjut dengan investasi portofolio mencatat net inflow sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat pada periode Juli hingga 17 September 2021. Posisi cadangan devisa pada akhir Agustus 2021 meningkat menjadi sebesar 144,8 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan pembiayaan 9,1 bulan import atau 8,7 bulan import dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta melampaui kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Kedepan, defisit transaksi berjalan pada neraca pembayaran Indonesia pada tahun 2021 diperkirakan akan tetap rendah di kisaran 0,6 sampai 1,4% dari produk domestik bruto (PDB), sehingga mendukung ketahanan sektor eksternal Indonesia. Nilai tukar rupiah menguat di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang belum sepenuhnya mereda. Nilai tukar rupiah pada tanggal 20 September 2021 menguat 0,94% secara rata dan 0,18% secara point to point dibandingkan dengan posisi pada akhir Agustus 2021. Penguatan nilai tukar rupiah didorong oleh persepsi positif terhadap prospek perbaikan ekonomi domestik, terjaganya pasokan falas domestik, dan langkah-langkah stabilisasi yang terus ditempuh oleh Bank Indonesia. Dengan perkembangan tersebut, rupiah sampai dengan 20 September 2021 masih mencatat depresiasi kalau dibandingkan dengan akhir 2021 sebesar 1,35% year to date, relatif lebih rendah dibandingkan dengan depresiasi mata uang sejumlah negara berkembang lainnya. Inflasi tetap rendah dan mendukung stabilitas perekonomian nasional.
Indeks harga konsumen atau IHK pada Agustus 2021 tercatat inflasi 0,03% month-to-month, sehingga inflasi IHK sampai Agustus 2021 mencatat 0,84% year to date. Secara tahunan, inflasi IHK tercatat 1,59% year on year, sedikit meningkat dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya sebesar 1,52% year on year. Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, melalui tim pengendalian inflasi, TPI, dan TPID, guna menjaga inflasi IHK dalam kisaran target sasaran sebesar 3% plus minus 1% pada tahun 2021 dan 2022. Kondisi likuiditas tetap longgar dan cenderung melimpah, didorong oleh kebijakan moneter yang akomodatif dan sinergi yang kuat antara Bank Indonesia dengan pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Bank Indonesia telah menambah likuiditas atau kuantitatif easing di perbankan sebesar 122,3 triliun rupiah pada tahun 2021, yaitu hingga 17 September 2021, di atas injeksi likuiditas atau kuantitatif easing yang telah besar kami lakukan di tahun 2020. Bank Indonesia juga melanjutkan kerjasama partisipasi untuk pembiayaan APBN melalui pembelian SBN di pasar perdana. Untuk pendanaan APBN 2021, pada tahun ini Bank Indonesia telah membeli SBN di pasar perdana sebesar 139,84 triliun rupiah hingga 17 September 2021. Jumlah ini terdiri dari 64,38 triliun rupiah melalui mekanisme lelang utama dan 75,46 triliun rupiah melalui mekanisme lelang tambahan atau yang sering disebut green shoe option. Dengan ekspansi moneter tersebut, baik ekspansi melalui operasi moneter maupun partisipasi Bank Indonesia untuk pendanaan APBN, kondisi likuiditas di perbankan pada Agustus 2021 sangat longgar, tercermin pada rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga AL per DPK yang tinggi, yaitu 32,67%, dan pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 8,81% year on year. Likuiditas perekonomian juga meningkat, tercermin pada uang beredar baik dalam artian sempit M1 maupun dalam artian luas M2 yang tumbuh masing-masing sebesar 9,8% year on year dan 6,9% year on year. Suku bunga kebijakan moneter yang tetap rendah dan likuiditas yang longgar mendorong suku bunga kredit perbankan terus menurun, meskipun masih relatif terbatas. Di pasar uang dan pasar dana, suku bunga pasar uang antar bank, PUAP overnight, dan suku bunga deposito jangka waktu 1 bulan perbankan telah menurun masing-masing sebesar 55 basis point dan 205 basis point sejak Juli 2020, sehingga menjadi masing-masing 2,82% dan 3,43% pada Juli 2021. Di pasar kredit, penurunan suku bunga dasar kredit SBDK perbankan juga terus berlanjut, meskipun dalam besaran yang relatif lebih terbatas, yaitu menurun dari 8,82% pada Juni 2021 menjadi 8,81% pada Juli 2021.
Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga, meskipun fungsi intermediasi perbankan masih perlu terus ditingkatkan. Rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio) di perbankan pada Juli 2021 tetap tinggi sebesar 24,57%, dan rasio kredit bermasalah non-performing loan (NPL) tetap terjaga, yaitu 3,35% secara bruto dan 1,09% secara neto. Intermediasi perbankan melanjutkan pertumbuhan positif, yaitu sebesar 1,16% year on year pada Agustus 2021. Didorong oleh membaiknya permintaan kredit dari dunia usaha sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, menurunnya suku bunga kredit baru, serta melonggarnya standar penyaluran kredit perbankan. Kredit konsumsi dan kredit modal kerja melanjutkan pertumbuhan positif yang lebih tinggi, masing-masing sebesar 2,84% year on year dan 1,27% year on year, mengindikasikan peningkatan aktivitas konsumsi, terutama permintaan pemilikan rumah, serta pemulihan dunia usaha. Kredit UMKM juga terus mengalami peningkatan dengan pertumbuhan sebesar 2,7% pada Agustus 2021. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan kredit pada tahun 2021 diperkirakan dalam kisaran 4-6%. Di sistem pembayaran, Bank Indonesia terus memperkuat integrasi ekosistem ekonomi keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran dan koordinasi kebijakan yang erat dengan otoritas terkait. Nilai transaksi uang elektronik atau UE meningkat 43,66% year on year menjadi 24,8 triliun rupiah. Nilai transaksi digital banking mencapai 3.468,4 triliun rupiah, tumbuh lebih tinggi, yaitu 61,8% year on year. Sementara itu, nilai transaksi pembayaran menggunakan kartu seperti kartu ATM, kartu debit, dan kartu kredit tercatat sebesar 633 triliun rupiah, tumbuh 5,85% year on year. Perluasan merchant kris QR Indonesian Standard terus berlanjut. Pada pertengahan September 2021, merchant kris telah mencapai 10,4 juta merchant atau tumbuh 120,2%. Saya ulang lagi, merchant kris sudah tercatat 10,4 juta merchant pada September 2021 atau tumbuh 120,2% year on year. Di sisi pembayaran tunai, uang kartal yang diedarkan pada Agustus 2021 meningkat 10,73% year on year mencapai 843,9 triliun rupiah. Bank Indonesia terus memperkuat strategi layanan kas dan distribusi uang untuk memenuhi kebutuhan uang kartal baik di perbankan maupun masyarakat, termasuk pada masa-masa pembatasan mobilitas karena COVID-19. Ya, kami terus melakukan stress test. Kami melakukan evaluasi baik secara mingguan maupun secara bulanan. Terus melakukan update informasi itu dan tentu saja menakar dampaknya terhadap Indonesia. Simpulannya yang kedua tadi, bahwa hasil dari stress test menunjukkan
bahwa dampak dari Fed tapering itu menunjukkan jauh lebih kecil dibandingkan dengan Fed taper tantrum. Karena apa? Komunikasi kebijakan Fed yang sangat jelas dan dipahami oleh masyarakat. Seperti tadi saya sampaikan dan hasil pembahasan dari rapat Dewan Gubernur, memang iya, PPKM di awal-awal Juli, khususnya 2 minggu pertama, itu berdampak pada menurunnya aktivitas transaksi ekonomi dan keuangan. Karena memang pembatasan mobilitas yang kita dukung penuh, yang ditempuh oleh pemerintah untuk memastikan penyebaran Delta varian itu terkendali secara baik. Bagaimana dampaknya terhadap kegiatan ekonomi? Perkiraan-perkiraan kami menunjukkan bahwa di triwulan 3 ini pertumbuhan ekonomi itu bisa mencapai sekitar 5% year on year, dan di triwulan 4 adalah 4,5%. Dampak dari yang terjadi di Tiongkok tadi dapat kami sampaikan memang berpengaruh terhadap ketidakpastian pasar keuangan global, yaitu tentu saja ketidakpastian yang dulu memang tinggi terus mereda, memang kemudian dalam jangka pendek ini terpengaruh oleh apa yang terjadi di Tiongkok, yaitu khususnya kegagalan bayar korporasi tadi. Nah, bagaimana dampaknya terhadap Indonesia? Memang karena ini berpengaruh pada pasar modal global, memang ada pengaruhnya terhadap pasar modal Indonesia. Lebih karena faktor eksternal, bukan karena faktor domestik. Itu yang dapat kami simpulkan. Tapi kemudian dengan perkembangan ekonomi yang juga terus membaik di Indonesia, kami perkirakan bahwa perkembangan pasar modal Indonesia juga akan lebih mencerminkan kondisi-kondisi fundamental Indonesia daripada kondisi-kondisi teknikal dari pasar keuangan global.